Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya padukan dan saya rangkum menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Cerita kali ini berasal dari kota Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Cinta memang indah, namun tipu muslihat kebahagiaan sesaat bisa menghancurkan segalanya, bahkan masa depan dan nyawa. Muhammad Maulidi Al-Ishab, 21 tahun. Seorang pemuda yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta agama di kota Bangkalan, Madura. Membuat heboh dan geger masyarakat kota Bangkalan dengan aksinya yang sangat sadis dan tanpa belas kasih. Pagi itu Minggu 1 Desember tahun 2024, seorang mahasiswi semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura bernama EJ, 20 tahun, ditemukan telah meninggal dunia karena telah dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat menyedihkan oleh sang pacar sendiri. Tidak hanya dihilangkan nyawanya, namun jasad mahasiswi asal Tulungagung tersebut ternyata juga sengaja dihanguskan oleh MH yang merupakan pelaku tunggal dengan tujuan menghilangkan jejak atau barang bukti. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa motif pelaku melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya saat ditemui media, dia menjelaskan bahwa hubungan antara pelaku dan korban sudah terjalin sejak awal bulan Mei tahun 2024. Kejadian tersebut bermula ketika sang korban meminta pertanggungjawaban atas keadaannya bahwa ia tengah berbadan dua. Namun, rupanya bukan merasa bahagia dan bertekad bertanggung jawab. Tersangka malah meminta kepada sang kekasih untuk menghilangkan dan meniadakan benih cinta dari dalam kandungan korban. Bagaikan petir di siang hari, bagaikan layang putus dari benang. Hari itu korban merasa sangat terpukul dan merasa sangat tidak percaya atas apa yang sedang diucapkan oleh tersangka. Korban merasa perbuatan itu adalah suatu dosa besar. Bagaimanapun juga, mereka sudah melakukan hal terlarang dan tidak pernah terfikir bahwa akan kebobolan, sehingga mengakibatkan kehamilan. Korban awalnya menolak untuk melakukan penghilangan paksa atau aborsi. Namun, karena didesak dari bawah tekanan pelaku, maka hari itu ia terpaksa menuruti. Tersangka yang merupakan warga Dusun Besolok, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, ternyata juga tengah duduk sebagai mahasiswa semester 7 di STIT Air Ibrahimi, Bangkalan, jurusan Pendidikan Agama. Sedangkan untuk korban EJ yang merupakan mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura yang masih duduk di semester 5. Jadi, keduanya sama-sama masih menjadi mahasiswa dan tengah menempuh pendidikan dan mendekati sarjana. Berdasarkan pengakuan tersangka di depan kepolisian, aksi penghilangan nyawa tersebut spontan saja ia lakukan, bukan merupakan perencanaan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Namun, pengakuan ini masih diselidiki, mengingat terdapat beberapa barang bukti seperti benda tajam yang sudah disiapkan. Kala itu sepasang kekasih tersebut telah sepakat untuk menemui seorang tukang pijat dengan tujuan untuk membantu menghilangkan calon bayi yang berada dalam kandungan korban. Keputusan ini merupakan bujukan dari tersangka. Awalnya, korban bersikeras untuk menolak. Dia bilang, "Aku takut. Aku nggak mau menghilangkan calon bayi ini. Bagaimanapun juga, ini adalah akibat dari perbuatan kita berdua." Namun tersangka masih mengelak bahwa, "Lihatlah, kita tengah menjalani semester akhir. Kita belum siap secara mental dan finansial. Masih banyak yang harus kita pikirkan. Kalau untuk punya anak sekarang, kita belum bisa." Akhirnya, setelah dipaksa dan ditekan oleh pelaku, korban pun menuruti. Kemudian mereka bertemu untuk menuju ke suatu tempat yang mereka sepakati.
Namun di tengah perjalanan, sepasang kekasih tersebut terlibat cekcok dan juga saling menyalahkan. Dalam keadaan tertekan, tiba-tiba sang pelaku menghentikan motornya di area pergudangan, tepatnya di gudang sawmil desa Banjar. Kemudian, perdebatan antar keduanya kembali terjadi. Tersangka yang memaksa untuk menghilangkan janin dalam kandungan korban. Namun, ia juga berkata, ini adalah satu-satunya cara. Kita harus segera menghilangkannya. Ini yang terbaik. Korban tetap menolak. Sampai akhirnya, korban berkata, kalau kamu tetap menekanku seperti ini, aku akan melaporkan kamu ke kepolisian karena kamu tidak mau bertanggung jawab. Mendengar ancaman dari korban, tersangka langsung saja mengambil sebilah celurit yang ia siapkan dari dalam motor. Tanpa pikir panjang, tanpa belas kasihan, ia langsung saja menghujamkan celurit tersebut ke badan korban berulang kali. Saat korban berusaha untuk melindungi kepalanya, ternyata jari manisnya patah, terkena sebatan dari senjata tajam tersebut. Setelah korban tidak berdaya, pelaku malah melukai bagian leher, sehingga hampir terpisah daripada badannya, hingga cairan merah membasahi jalanan dan juga pakaian korban. Perempuan muda yang harus kehilangan nyawanya di tangan sang kekasih durjana. Tubuhnya diseret dan dibawa ke area dekat gudang yang kosong, di bekas tempat pemotongan kayu di desa Banjar, Galis, Bangkalan. Tak berhenti sampai di situ, tersangka kemudian bergegas menaiki motornya dan membeli bensin guna menyiram jasad dari korban. Kemudian, ia bermaksud menghilangkan barang bukti dengan cara menghanguskan tubuh korban. Setelah mencoba menghanguskan jasad kekasih, pelaku langsung saja melarikan diri dan pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya, jasad korban ditemukan oleh warga pada hari Minggu dengan kondisi api yang masih menyala dan mengeluarkan kepulan asap. Kemudian ada beberapa warga yang melihat kejadian tersebut segera berpikir, apa ya itu? Apakah sampah yang tengah dibakar atau kayu? Namun tercium aroma seperti daging yang tengah terpanggang. Kemudian beberapa warga mendekati, mereka syok dan terkejut. Sambil istighfar, mereka mendapati jasad seorang wanita yang tengah terbakar, bagian tengahnya. Kemudian mereka langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian terdekat. Tak selang beberapa lama, tim kepolisian dan Inafis datang melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap TKP guna mengamankan barang bukti dan juga mencari jejak daripada pelaku. Sungguh aksi yang sangat-sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa seorang pemuda yang tengah menempuh pendidikan agama malah melakukan aksi sedemikian rupa? Sangat disayangkan. Dalam hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan beberapa bercak cairan merah, potongan helai rambut, pakaian korban, dan 2 botol parfum, juga handphone. Sementara petugas terus melakukan pengembangan kasus dan penyelidikan, mereka sudah berhasil mengantongi identitas pelaku, yang tak lain dan tak bukan adalah tersangka. Di lain sisi, Universitas Trunojoyo Madura bakal mengawal kasus penghilangan nyawa tersebut. Rektor UTM Profesor Safi mengatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini. Pihak kampus telah menurunkan tim bantuan hukum dan satuan tugas guna mendampingi keluarga korban, serta memantau perkembangan kasus. Profesor juga turut meminta kepada polisi untuk mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam kasus tersebut. Jika terbukti, maka ia akan mendukung dan penerapan pasal 340 KUHP. Ucapan belasungkawa datang dari kedua belah pihak, baik dari kampus dan juga dari teman-teman pelaku, serta dari keluarga tersangka. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Ilmu Kelautan UTM, Bapak Franky Wirananda, menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang memilukan tersebut. Ia menegaskan tindakan keji yang dilakukan tersangka tidak bisa ditoleransi dan harus dijatuhi hukuman secara maksimal. Kami akan terus mengawal penuh hingga tuntas di meja persidangan. Pria asal Kabupaten Semarang tersebut mengungkapkan saat di Polres Bangkalan, penerapan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terdapat tersangka yang maksimal hukumannya adalah 15 tahun penjara dinilai kurang tepat jika melihat kronologi kejadian yang disampaikan oleh aparat kepolisian.
seperti tersangka sengaja membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban. Meski alasannya sejauh ini saya bawa itu hanya untuk berjaga-jaga, namun penyelidikan mengerucut bahwa aksi ini telah direncanakan. Kami menilai sangat tepat jika tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan dituntut hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. Duka kepergian EN yang meninggal di tangan sang kekasih, yaitu Maulidi Al, masih menyisakan tangis dan kepedihan di keluarga korban maupun tersangka. Keluarga dari tersangka melakukan acara tahlil dan doa bersama di kediaman mereka di Kecamatan Galis, Desa Lantek Timur, Bangkalan, Madura. Ini sebagai bentuk bela sungkawa dan permohonan maaf yang mendalam, ucap Bapak Umar Faruk, ayah Maulid. Bapak Faruk mengatakan langkah itu juga sebagai rasa tanggung jawab moral terhadap tragedi tragis yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami tidak berniat untuk meredam atau mencoba meringankan kesalahan anak kami. Kami tetap menyerahkan semua proses hukum yang harus ditegakkan kepada putra kami. Kami juga tidak menyangka putra kami melakukan hal keji tersebut. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kepala Desa Purworejo Bapak Sudarto mengatakan korban merupakan putri tunggal dari pasangan Zainul Mustafa dan Ibu Sri Rahayu. Kasus kriminal yang membuat korban harus kehilangan nyawa dan membuat luka di keluarga korban. Kemudian pada hari Minggu 1 Desember, teman-teman dari kampus mereka menggelar aksi solidaritas, menggelar doa bersama, dan menabur bunga di lokasi tempat kejadian perkara sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh teman-teman korban, tapi juga warga sekitar yang ikut mendoakan almarhumah. Demikianlah sobat, kisah tentang seorang gadis yang dihilangkan nyawanya oleh sang kekasih sendiri karena meminta pertanggungjawaban. Mari sejenak kita berdoa semoga almarhumah diberikan surga di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini. Tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.